Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini Catur Unggas akan memberikan informasi tentang pertanyaan dari teman kita yang ada di IG. Kemarin bertanya untuk ternak entok dan ayam kup itu lebih untung mana. Nah, di sini akan saya perjelaskan. Dan sebelumnya mohon maaf apabila ada keterangan dari saya ini kurang tepat ataupun kurang pas ya. Dan sebelumnya juga mohon maaf apabila informasi ini kurang detail ya. Tapi saya mencoba untuk memberikan informasi sedetail mungkin untuk teman-teman semua. Jadi seperti apa untuk penjelasan dari Catur Unggas channel, jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas channel. Oke, sebelumnya saya mau update dulu untuk entok di Catur Unggas. Nah, ini pada makan pagi untuk menunya hari ini pakan hijauannya pakai kangkung ya teman, dan juga untuk induknya juga pakai kangkung. Nah, ini untuk adonannya tadi terlalu lembek ya, tapi nggak apa-apa juga. Nah, ini pakai kangkung, dedak dan nasi aking, dan juga tidak ketinggalan pur ya, pur 511. Oke, kemarin ada yang bertanya baru kemarin ya, kemarin waktu sore hari itu ada yang tanya untuk beternak entok dan ayam kup itu lebih untung mana. Nah, di sini saya sendiri belum pernah untuk melaksanakan untuk beternak ayam kup ya teman, tapi kalau ayam kampung sudah pernah. Dan dimana setelah saya lihat untuk browsing saya, ayam kup ini untuk masa panennya 2 bulan ya teman. Jadi masa panen 2 bulan. Nah, untuk keuntungan itu sebenarnya ada rumusnya ya teman-teman. Jadi kalau kita memiliki pakan yang murah atau pakan gratis, apalagi itu untuk modal atau untuk dana pakan itu masuk ke keuntungan. Seumpama kita bisa meminimalkan untuk dana pakan ya teman. Nah, di sini untuk semua jenis unggas. Terus untuk keuntungan ditentukan oleh banyaknya kita ternak. Seumpama kita ternak ribuan, tentu saja untuk keuntungannya itu juga banyak. Contohnya untuk peking, kalau kita punya 500 ekor atau 1000 ekor itu pasti keuntungannya lebih banyak. Jadi kemarin saya analisa 100 ekor dari entok itu cuma 2,5 juta, itu baru 100. Kalau untuk disamakan populasi dengan ayam broiler atau peking yang nyampe ribuan, itu tentu saja kalian lipatkan ya. Terus untuk nilai plusnya adalah kita bisa mensiasati pakan. Jadi kita bedakan dulu di segi pakan ya. Kalau ayam kup itu pakannya cenderung sedikit ya, karena dilihat dari paruhnya. Kalau ayam itu paruhnya lancip ya teman, lancip itu untuk temboloknya nggak terlalu besar, jadi untuk pakannya itu nggak terlalu banyak. Berbeda dengan entok. Kalau entok itu paruhnya lebar dan temboloknya itu besar, jadi untuk pakannya sendiri itu lebih banyak. Nah, di situ ada kekurangan dan kelebihannya ya. Untuk ayam kup itu pakannya kalau bisa diberi hijauan itu berapa persen, tapi kalau ayam itu tidak istilahnya tidak makannya itu enggak sebanyak entok. Kalau entok tuh istilahnya rakus, diberi apapun itu masuk ya. Jadi kalau ayam kup itu pakannya cenderung kita beli, seumpama pur sama dedak atau bekatul, nah
Kalau untuk entok itu bisa disiasati untuk pakannya sendiri, pakai pakan hijauan atau pakan alternatif banyak, dia bisa gemuk. Nah, itu yang di segi pakan. Nah, kalau untuk segi penjualan, entok sendiri saat ini sudah istilahnya untuk marketingnya itu sudah menggeser bebek ya teman. Jadi kalau labelnya di situ bebek bakar atau bebek goreng, itu sebenarnya adalah daging entok. Jadi entok itu lebih mudah dibandingkan bebek. Jadi pasar bebek itu sudah menggeser, maaf, pasar entok itu sudah menggeser pasar bebek. Jadi untuk kedepannya prospeknya itu bagus, karena untuk peluang marketingnya itu lebih, istilahnya lebih mendominasi ya. Kalau untuk ayam, pasarnya itu sudah banyak ya. Untuk jenisnya ayam sendiri ada broiler, terus ada ayam kup, ada lagi yang joper itu juga, terus ada lagi yang jenisnya afkir. Untuk ayam petelur itu masuknya ke daging juga. Jadi kalau untuk pasarnya itu menurut saya masih bagusan entok. Jadi peluangnya lebih banyak. Karena untuk saingannya sendiri untuk entok ini cuma bebek sendiri. Sekarang untuk pakannya yang membuat para peternak itu lebih cenderung membuat usaha untuk petelur ya. Jadi dibuat untuk petelur kalau bebek lokal. Kalau pekeng sendiri dipakan. Jadi untuk pekeng yang kemarin saya browsing juga ada yang berhasil, itu ternyata untuk pakannya sendiri udah melimpah dari roti BS sama mie afkir. Jadi semua tergantung pakan. Kalau pakannya itu murah atau bisa juga gratis, keuntungan akan lebih banyak. Jadi untuk entok seperti itu. Untuk harganya nanti kita akan bahas lagi. Oke, kalau ini ayam kampung ya teman-teman. Jadi kalau untuk ayam kup dan entok kita bahas lagi dari segi masa panen dan harga ya. Masa panen dan harga kita bahas selanjutnya. Untuk masa panen dan harga masa panen untuk entok ya teman. Kalau untuk lokal itu cenderung ke umur 3 bulan itu baru bisa dipanen. Tapi kalau untuk entok jumbo ini 2 bulan udah prospek atau istilahnya udah bagus. Untuk dagingnya itu sudah masuk di rumah makan ya. Jadi kalau untuk pembeli entok itu kalau terlalu besar juga kadang masuknya ke rica-rica, kalau nanggung ya itu masih maunya sekalian dibesarkan. Tapi kalau udah sesuai ukuran di warung makan itu malah seneng ya, karena untuk konsumsi sendiri dari informasi itu satu hari masih dari langganan saya itu masih membutuhkan 50 ekor satu hari ya teman-teman untuk entok aja. Jadi kalau untuk entok jumbo bisa 2 bulan up itu harganya ya. Harganya untuk betina itu maksimal 60 sudah mentok di situ. Kalau untuk jantan itu bisa nyampe 70 atau 80 itu untuk lokal. Tapi kalau untuk jumbo ini masih di pasar online ya, atau masih di pasar hias. Jadi harganya tentunya lebih tinggi, dan yang saya bandingkan ini adalah harga umum. Jadi untuk entok lokal aja. Kalau untuk jumbo ini pasarnya masih tinggi. Terus kalau untuk ayam kup setelah saya browsing itu masa panennya sekitar 2 bulan. Jadi lebih unggul, lebih cepat dibandingkan dengan entok varietas lokal. Tapi kalau untuk jumbo 2 bulan sudah up ya. Itu untuk harganya sendiri tentunya lebih bagus entok teman-teman kalau untuk ayam, karena dagingnya lebih unggul entok. Jadi ada plus minusnya, ada kekurangan dan kelebihannya.
Jadi teman-teman bisa membuat analisa sendiri dengan akurasi atau rumus untuk modalnya itu dari pakan dan juga untuk perawatan, terus dari segi kerentanan kematian dari ternak. Jadi saya sendiri belum pernah untuk ayam, tapi ayam itu yang saya tahu untuk terkena penyakit apa ya, kalau untuk entok itu istilahnya mata biru, kalau untuk ayam tetelo ya, itu lebih cepat atau lebih rentan. Kalau entok masih bisa bertahan ya, ada yang bisa bertahan, tapi kalau sudah ayam yang kena itu cepat sekali ya. Jadi untuk kesimpulannya teman-teman bisa analisa sendiri untuk ayam kup tuh modalnya pokoknya kuncinya di pakan. Kalau pakannya murah gratis itu lebih banyak untung ya. Jadi pada intinya untuk pertanyaan teman kita yang ada di IG itu, yang pertama teman-teman lihat, yang pertama itu untuk ujung tombak dari usaha ternak kita adalah marketingnya itu teman-teman kalau udah punya tempat itu mudah sekali, baru menentukan untuk semua pasaran yang bagus ayam, ya udah ternak ayam aja. Terus untuk pakannya, sumber pakan itu yang sangat penting. Jadi seumpama kita mau ternak entok, banyak sekali untuk pakan hijauan, seumpama untuk kangkung atau pohon pepaya bisa dijadikan pakan gratis, berarti kita banyak keuntungan di situ. Terus kalau untuk ayam, seumpama teman-teman bisa mempunyai pakan alternatif seperti nasi aking yang lebih murah, terus roti BS itu juga bisa, itu juga akan mendapatkan banyak keuntungan. Jadi setiap daerah itu berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi teman-teman ya. Jadi peluangnya itu apa di tempat teman-teman. Terus satu lagi untuk harga, itu harganya bagus atau bisa jadi untuk permainan tengkulak, itu teman-teman harus lihat dulu ya kondisinya. Nah mungkin itu saja untuk tips dari catur unggas. Kalau keuntungan itu bisa didapatkan berbeda-beda di setiap tempat, karena untuk nilai jual dan juga nilai untuk sumber pakan ternak kita itu berbeda ya. Oke, mungkin itu saja. Dan tentunya untuk di catur unggas, kalau saya peluangnya masih di pasar online, dan ini rencana juga akan merambah di pasar daging ya. Jadi untuk kedepannya prospeknya bagus. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi dari Catur Unggas Channel. Semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat pembelian entok jumbo untuk anakan DOE atau dewasa, dan juga untuk telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa follow Instagram Catur Unggas. Dan untuk teman-teman semua yang ingin konsultasi, bisa juga di komentar YouTube saya, dan juga untuk konsultasi di IG juga bisa. Oke, mungkin itu saja informasi dari Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.